apa yang didakwahkan oleh Rasulullah kepada manusia? Pertama, Nabi menunjuki kepada seluruh manusia itu petunjuk hidup. Bagaimana makan, bagaimana minum, bagaimana berpakaian, bagaimana menikah, bagaimana bercerai, bagaimana rujuk, bagaimana memotong kuku, bagaimana memelihara jenggot. Apakah jenggot itu dipelihara terus sampai lutut panjangnya? Kan dipotong setelah segenggam. Bulu ketiak dicabut, bulu kemaluan dicukur, kuku dipotong setiap Jumat, hari Jumat pagi atau Kamis sore. Cara memotongnya itu telunjuk dulu, baru jari tengah, baru jari ini, baru pindah ke kiri, telunjuk, jempol, terakhir jempol kanan. Cara memotong tangan. Kalau kaki dari jentik kiri terus sampai jempol, pindah jempol kanan sampai jentik kiri. Jadi dari kanan ke kiri motong kuku kaki. Kalau kuku tangan dari telunjuk sampai terakhir jempol. Sini jempol, terakhir jempol. Diajari semua, itu yang disebut hidayah. Walladzi arsala rasulahu bil huda. Jadi kita jangan menganggap ada ada Islam Nusantara yang beda dengan yang lain. Tidak ada. Islam itu seluruh dunia untuk kafat lil kafatin nas, untuk seluruh manusia, bahkan untuk jin. Dia kalau udah Islam seragam, beda-beda di furu-furu aja, furu-furu, ranting-ranting beda-beda dikit lah. Tutup kepala, yaitu usulnya, pokoknya tutup kepala. Cara nutup kepalanya itu mau pakai selendang, mau pakai peci, mau pakai topi bambu, pokoknya nutup kepala. Itu furu-furu. Ada yang tutup pakai bambu, ada yang tutup pakai tikar, ada yang ditutup pakai kain. Ya. Itu ranting-rantingnya. Pokoknya nutup kepala. Nggak ada bangsa terhormat nggak nutup kepala. Nggak jumpa. Seluruh dunia. Orang Eskimo, dia cuma pakai, orang Eskimo pakai tutup kepala. Orang Mongol cuma pakai cawat aja, orang Mongol. Tutup kepala. Orang Papua cuma pakai koteka aja. Tutup kepala juga, pakai bulu burung. Itu orang-orang terhormatnya itu. Nggak ada, saya baca itu The History of Head, sejarah topi. Tidak ada pemimpin manusia sedunia yang nggak tutup kepala. Aceh Maketup, Melayu Tengkulo, Jawa Belangkon, Papua bulu burung, orang Indian sama aja semua. Tutup kepala. Cara nutupnya itu ranting-ranting, ada yang pakai bulu burung, ada yang pakai tikar, pandan, ada yang pakai bambu, ada yang pakai kain, ada yang pakai kulit. Terserah, pokoknya tutup. Itu ditunjukin Nabi. Kecuali, kata Nabi, kecuali tidak tutup kepala adalah ketika ihram. Ketika ada larangan, tidak boleh pakai tutup kepala ketika ihram. Kena denda 1 ekor kambing. Itu berarti di luar ihram manusia itu lazim tutup kepala. Setuju? Setuju nggak? Kalau dibilang ketika ihram manusia laki-laki tidak boleh tutup kepala, berarti di luar ihram lazim tutup kepala. Seandainya orang nggak pernah tutup kepala, mana ada larangan waktu ihram tutup kepala? Memang nggak ada orang tutup kepala kok. Sampai situ paham? Di kantor ditulisi sepatu dilarang masuk. Berarti di luar orang lazim pakai sepatu. Kalau seluruh dunia ini orang kaki ayam nyeker semua, buat apa pengumuman dilarang pakai sepatu? Orang semua memang nyeker memang kok. Betul. Ini logika nih, memahamkan agama perlu juga dalil akli. Dalil akli itu, dalil akal itu perlu. Jadi itu ditunjuk sama Nabi. Tidak boleh pakai baju sutra. Menutup aurat itu usulnya, pokoknya menutup aurat. Cara menutup auratnya, mau pakai base cap gaya Jawa, mau pakai teluk belanga gaya Melayu, pakai jas gaya Barat. Pokoknya tutup aurat. Tapi ada keseragaman. Walibasut taqwa, pakaian takwa. Jubah, serban, jenggot, celana cingkrang, cincin, tongkat, itu keseragaman. Dan itu kata Allah di Quran surah Al-A'raf ayat 26, dzalika khair.
Itu yang terbaik dari seluruh pakaian yang ada. Tetap diajari Nabi. Bagaimana masuk WC, bagaimana keluar WC, bagaimana mati. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajari la ilaha illallah sama orang yang sakaratul maut, hampir mati. Sebetulnya hadis itu sudah mati. Lafaznya itu sudah mati. Lakinu mautakum. Mauta itu sudah mati. Fil madi itu sudah mati. Tapi dikiaskan oleh para ulama hadis, mauta itu hampir mati. Padahal kalau menurut bahasa sudah mati. Syekh Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' al-Fatawa itu menjelaskan mautakum di situ sudah mati. Jadi mentalqinkan la ilaha illallah itu ba'da dafnihi, setelah dikubur. Setelah Ibnu Taimiyah menjelaskan ba'da dafnihi, setelah kubur. La ba'sa bihi, tidak mengapa mentalqin ammat talqin. Adapun talqin la ilaha illallah itu mengajari orang bicara la ilaha illallah. Ba'da dafni lil mayyit ba'da dafnihi, kepada mayit setelah dikubur. Ma ba'sa bihi, tidak mengapa mengamalkan itu. Kata Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini pimpinan imam terbesar mazhab Salafi ini. Beliau mengatakan ya'maluna bihi ba'dus sahabah. Sebagian sahabat mengamalkan talqin terhadap orang mati di kuburan. Ka'abi Umamah radhiyallahu anhu, seperti Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Orang dari kubur ditalkinkan. Kalau datang malaikat dua kepadamu, bertanya kepadamu, siapa Tuhanmu? Jawab tanpa ragu-ragu, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Karena orang mati mendengar. Itu keyakinan sebagian sahabat. Saya tanya, orang mati mendengar nggak? Orang yang sudah mati bisa mendengar nggak? Nggak berani jawab. Bisa melihat nggak? Saya bilang bisa mendengar dan bisa melihat. Mana buktinya? Buktinya kita masuk kuburan disuruh Nabi kasih salam. Walaupun sudah dikubur 1000 tahun lebih itu sahabat-sahabat Nabi di Baqi. Kita ucapkan Assalamualaikum ya ahlal kubur. Assalamualaikum hai ala kubur. Itu mereka dengar nggak? Kan dengar mereka. Mereka lihat nggak? Lihat. Bahkan penglihatannya lebih tajam dari kita. Fabasarukal yauma hadid. Quran tuh ya. Fabasarukal yauma hadid. Setelah matimu, penglihatanmu lebih tajam dari mata pedang. Sekarang saya tanya, kalian udah pernah lihat malaikat mungkar nakir? Orang sudah mati lihat nggak? Mana lebih hebat ngelihat? Kalau lihat mungkar nakir, itu yang bilang Quran loh. Fabasarukal yauma hadid itu Quran. Lah kalau orang mati bisa lihat mungkar nakir, masa nggak bisa lihat kamu? Ayo. Saya datang ke kuburan bapak saya. Bapak saya lihat saya nggak? Mungkar nakir dilihatnya apalagi cuman saya. Saya ucapkan salam. Assalamualaikum ya Abi Tengku Rafiuddin. Dia jawab nggak? Kan nggak dengar aja. Kalau dengar loncat juga kan. Ini tauhid kita. Diajari begitu. Itu diajari Nabi, itu namanya hidayah, petunjuk hidup. Sampai bagaimana menguburkan mayat. Sampai bagaimana mendoakan orang yang sudah mati. Itu kan diajari Nabi. Orang yang sudah mati kau doakan. Mendoakan orang yang sudah mati perintah Allah dan perintah Rasul. Perintah Allah. Oh, perintah Allah. Rabbana ighfir lana. Rabbana ighfir lana. Wali-wali dina ya, wali-wali daina. Enggak, Rabbana ighfir lana. Enggak, bukan. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka raufur rahim. Surah Tahrim. Wahai Tuhan kami, ampuni dosa kami dan dosa orang-orang sebelum kami yang sudah mati tentunya. Masa orang sebelum kita masih hidup? Sahabat Nabi itu, sahabat Nabi yang di kuburannya di Barus. Suruh doain. Itu petunjuk hidup. Jangan kau doa dirimu sendiri. Doakan juga orang beriman. Baik yang hidup maupun yang sudah mati. Atau yang belum lahir. Bapak Ustadz nih yang belum lahir didoain. Doain. Dalam sholat, Assalamu alaina wa ala ibadillahis soleh.
Kesejahteraan itu atas kami yang sedang sholat ini dan seluruh hamba-hamba yang soleh sampai hari kiamat. Udah lahir belum? Yang sampai hari kiamat udah lahir belum? Didoain juga dalam sholat. Itu siapa yang ngasih petunjuk itu? Rasul. Itulah guna Rasulullah dikirim. Wadinil haq, dan mengajari agama yang paling betul yaitu Islam. Liyuzhirahu 'alad dini kulli, agar dipetunjukkan kepada agama yang lain. Pada Yahudi, Nasrani, Majusi, Sabi'in. Pokoknya agama yang lain ditulis juga di Quran. Agama Majusi ada nggak ditulis di Quran? Agama Nasrani ada nggak ditulis di Quran? Agama Yahudi ada nggak ditulis di Quran? Ada. Agama Sabi'in ada nggak ditulis di Quran? Ada. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabi'in man amana billahi wal yaumil akhir wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ada disebut. Tapi dari semua agama itu kita disuruh tunjukkan sama mereka. Ini agama saya yang paling unggul nih. Yang paling unggul nih. Jadi jangan minder. Kita nggak boleh menyembunyikan agama kita. Jalan aja kita harus tahu kita. Seluruh orang harus tahu bahwa kita jalan itu membawa agama. Makanya saya jengkel kalau bilang Indonesia diislamkan oleh pedagang-pedagang Arab. Berarti mereka datang bawa dagangan. Mereka bawa agama. Kok bawa ada dagangan? Rendah kali. Pedagang-pedagang Arab pula. Sahabat Nabi, dagang apa dia kemari? Ada dagang-dagang. Mereka memang pendakwa dai. Berkubur di sana kok, di Barus. Berkubur di Kuba sana. Kuba itu bahasa Arab. Mana ada bahasa Latin Kuba. Itu masjid yang pertama dibangun Rasul. Sampai ke sana mereka. Jauh sebelum Columbus menemukan Amerika. Di goa-goa di Amerika itu banyak tulisan-tulisan Allahu Muhammadun. Dipahat di goa-goa itu. Dan nama negeri-negerinya negeri Arab, Albani, Gaza, Salim. Ini nama-nama Islam situ. Palestina. Dan orang India, suku Cherokee sudah bisa menulis. Jauh sebelum Columbus datang. Tulisannya itu seperti kita orang Melayu sini. Alif, Bata, Fajim. Sama dengan Sisingamangaraja. Audo, Sisingamangaraja itu. Cuman bahasanya bahasa sana. Tulisannya alif, bata, fajim. Yang mengajari menulis orang Indian Cherokee pakai huruf Arab tentunya. Jauh sebelum orang Barat datang. Itu namanya Shikweya. Apa namanya? Shikweya. Shikweya inilah ahli linguistiknya Indian. Kemudian kepala sukunya Abdul Haq. Hamba Allah yang maha benar. Abdul Haq. Pakai jubah serban. Ada fotonya. Dan istrinya pakai kerudung, rok panjang sampai mata kaki, anaknya digendong di belakang. Digendong di belakang anak. Ada fotonya juga. Ini yang disembunyikan oleh orang-orang barat, penulisan-penulisan sejarah seperti ini. Termasuk kita di Indonesia, dibilang Islam baru masuk Indonesia itu abad ke-13. Padahal abad ke-6 zaman Rasulullah sudah datang sahabat-sahabat Nabi. Nah, pertama Nabi mengajarkan pada kita lurusnya akidah yang disebut rukun iman. Yang kedua lurusnya perilaku yang disebut rukun Islam atau syariat Kalau syariat dipakai bisa kelihatan. Kalau akidah di dalam dada nggak kelihatan. Paham? Kalau orang Islam dengan orang kafir tidur nggak kelihatan yang mana yang Islam yang mana yang kafir. Karena iman kan nggak nampak dia. Al imanu oriyan, iman itu telanjang, nggak bisa dilihat. Walibasuhut takwa, pakaiannya takwa. Ketika orang kafir dengan orang Islam ini bangun, yang satu ke kamar mandi, terus wudu, terus sholat subuh. Yang satu orang kafir masuk kamar mandi kencing, terus tidur lagi. Kelihatan mana yang kafir, yang memperlihatkan dia kafir atau dia beriman, syariatnya. Paham?
Kalau akidah nggak kelihatan. Terus makan pagi. Makan pagi yang Islam makan nasi pakai telur. Yang satu lagi makan nasi pakai rendang anjing. Nah, kelihatan. Secara syariat. Kalau secara akidah nggak kelihatan. Paham? Tapi Nabi diutuskan tuh bawa rukun iman, akidah yang nggak kelihatan itu dibetulin, dan syariat yang kelihatan dibetulin juga dua-duanya. Itulah tugas Rasulullah. Ketika agama belum sampai kan orang nama Tuhannya nggak tahu siapa. Siapa nama Tuhan kita nggak tahu. Di karang-karang orang Batak bilang Tuhan itu Mula Raja Nabolon. Orang Karo bilang Betoro di Bata. Orang Jawa bilang Betoro Gusti. Orang Inggris bilang God Almighty. Orang Cina bilang Tien. Orang Melayu bilang Tuhan. Yang tahu penguasa alam semesta itu Betoro Gusti cuma orang Jawa. Orang Batak mana ngerti apa itu. Aduh, Gusti-Gusti. Tuhan semesta alam, oh Mula Raja Nabolon. Orang Jawa pula, apa itu? Bolon-bolon. Memang orang dikarang sendiri kok. Dikarang sendiri. Allah nggak mau. Namaku jangan kau karang-karang, kata Allah. Dikirimlah Nabi. Tentu kita nggak jumpa, kita jumpa sahabat lah itu yang di Barus itu. Kalau Nabi langsung aja. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai kamu manusia, sembahlah Tuhan, Rabb. Orang Arab menyebutnya Rabb. Siapa namanya Rabb itu nanti? Pokoknya orang itu ribuan tahun bilang Rabbul Alamin, penguasa seluruh alam. Orang Batak bilang Mula Raja Nabolon. Orang Cina bilang Tien. Orang Melayu bilang Tuhan. Orang Jawa bilang Toro Gusti. Orang Inggris bilang God Almighty. Itulah dia Rabbul Alamin, kata orang Arab. Disuruh, hei manusia, kata Nabi, wahyu nih, sembahlah Tuhanmu, sembah Mula Raja Nabolon itu. Seperti orang-orang dulu menyembahnya, mudah-mudahan kamu jadi orang bertakwa. Tentu orang nanya, ya Nabi, Rabbul Alamin itu siapa? Man Rabbul Alamin? Tuhan penguasa alam semesta itu siapa? The invisible hand behind the universe. Who is he? Siapa? Dijawab sama Nabi pakai wahyu Allah juga. Innani anallah. Sesungguhnya aku adalah Allah. Siapa? La ilaha illa ana. Sesungguhnya tiada sesembahan kecuali aku. Siapa aku di situ? Allah. Fa'budni, maka sembahlah olehmu akan aku. Siapa di situ? Allah. Bagaimana cara nyembahnya? Wa aqimis salata li dzikri, maka tegakkanlah salat untuk menyembah aku. Paham? Rabbul Alamin. Siapa Rabbul Alamin? Siapa Mula Raja Nabolon? Nggak peduli mau orang Cina, mau orang Jawa, mau orang Batak, mau orang Karo, mau orang Inggris, mau orang Jepang, asal udah masuk Islam, asal ditanya siapa Tuhanmu, dia jawab apa? Seragam. Bagaimana cara nyembahnya? Melaksanakan sholat. Bagaimana cara sholat? Nabi bilang, "Shallu kama ra'aitumuni." Sholat kamu bagaimana kamu lihat aku sholat. Yang bisa lihat Nabi sholat sahabat. Betul. Sahabat kirim kepada bawahannya tabi'in. Tabi'in diajari oleh sahabat. Kemudian tabi'in ngajarkan cara sholat yang dilihat sahabat itu kepada tabi'in. Terus menurun ke bawah sampai ke kita nih. Kita mana pernah lihat Nabi sholat? Ada yang pernah lihat Nabi sholat? Ada. Kita tahu dari guru tahu dari guru kita dari guru sampai kepada sahabat Nabi, sampai kepada Rasulullah SAW. Seragam. Sehingga seluruh dunia kalau menyebut the invisible hand behind the universe, kekuasaan yang nggak kelihatan di belakang alam semesta yang ngatur semesta alam ini. Kalau ditanya orang Islam, siapa yang ngatur alam semesta? Kita jawab siapa? Allah. Itu gunanya Nabi. Dan dikasihlah nama-nama sifat, itu nama penguasa alam semesta namanya Allah. Punya sifat-sifat. Allah yang Ar-Rahman, Allah yang Ar-Rahim, Allah yang Al-Malik, Allah yang Al-Quddus, Allah yang Al-Jabbar, Allah yang Al-Mutakabbir. Itu diajari juga sama Nabi, ada 99. Wa man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang hafal luar kepala 99 nama sifat
dari Allah, wajiblah surga baginya. Huwallahul ladzi, dialah Allah, yakni yang memiliki sifat huwallahul ladzi la ilaha illa, tiada Tuhan selain huwar rahmanur rahim al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qahar sampai wa huwas samiul basir. Apakah nama Allah sifat-sifatnya hanya 99? Enggak masuk Rabb di situ, enggak masuk. Justru Rabbul Alamin yang sudah disebut ratusan tahun sebelum Nabi Muhammad lahir, nggak masuk. Di 99 itu Rabb. Dan sholat dibaca pula itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau dengan Rabb 100. Tapi ada yang lain. Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Qadimal Ihsan. Ramadan. Ramadan nama Allah. Kata Imam Maliki, walau hadisnya dhaif. Ramadan itu ismun min asma'illah, salah satu nama dari nama Allah. Makanya kita dalam mazhab Syafi'i dimakruhkan menyebut Ramadan. Yang betul bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulannya Allah. Namanya itu, nama Allah, bulan Ramadan. Kalau Ramadan saja itu dalam mazhab Maliki makruh menyebut. Wallahu a'lam. Kemudian diajari sifat-sifatnya. Laisa kamitslihi syai'un. Tak ada yang semisal dengan Allah itu. Jangankan serupa, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang satu yang sama dengan Allah. Jangankan sama, semisal nggak boleh. Semisal nggak boleh. Laisa kamitslihi, nggak ada semisalnya dengan Allah itu. Syai'un, apapun, nggak boleh semisal dengan Allah. Allah kan maha melihat. Betul, kita kan bisa melihat. Berarti kita sama-sama melihat dengan Allah. Nggak boleh disemisalkan. Kita hanya bisa melihat sesuatu yang kelihatan, yang berbentuk. Betul. Yang nggak berbentuk bisa lihat nggak? Yang di belakang tembok, yang tertutup bisa lihat nggak? Allah bisa lihat yang tertutup, dan Allah bisa lihat yang tidak berbentuk. Jadi nggak semisal. Meskipun Allah melihat. Goresan hatimu Allah lihat. Itu hebat itu. Siapa yang bisa lihat goresan hati? Ada yang bisa lihat? Ada. Siapa? Siapa? Allah saja. Kita bisa lihat? Nggak bisa. Makanya Nabi nggak bisa lihat goresan hati. Maka Nabi mengatakan nahnu nahkumu bidzawahir. Kami menghukum orang actionnya. Karena bisa dilihat actionnya. Hati batinnya kami serahkan sama Allah. Tiba-tiba kemarin Kapitra ngomong, rasa. Kamu mau menghukumi rasa? Siapa yang bisa menghukum rasa? Rasa itu thought, pemikiran, betul. Perasaan bisa dihukum. Yang dihukum apa? Amal. Apa yang dihukum? Perbuatan, amal, action dalam bahasa Inggris. Itu dihukum. Kau pergi ke masjid, kau kencingi masjid, dihukum nggak? Tapi kalau baru berniat, awas nanti pulang orang itu semua aku kencingi. Berdosa nggak? Enggak, itu kan baru thought, baru pemikiran. Rasa nggak dihukum sama Allah. Rasa cinta, mana dihukum rasa cinta? Saya cinta dengan Rasulullah, bisa dihukum itu? Saya benci dengan Fir'aun, dihukum nggak? Jangan menebar kebencian, Pak. Walaupun babi, walaupun Fir'aun harus disayangi. Itu mazhabnya Menteri Agama yang kemarin, Lukman Saifuddin. Bencong harus dirangkul. Aku nggak berani. Karena Allah dan Nabi mengajarkan kita menyayangi yang berkaitan dengan iman dan membenci yang berkaitan dengan kufur. Jadi nggak bohong, itu rasa itu. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina. Itu kan ayat Quran. Surah Al-Hujarat
Tapi diambil Nabi jadi hadis Ibnu Majah. Allahumma ya Allah jadikanlah dalam hatiku kecintaan terhadap iman. Wazayyinhu fi qulubina, perhiaskanlah hati kami dengan iman. Salat, zikir, baca Quran, cinta sama muslim, udah pokoknya yang iman. Wa karrih ilainal kufra, dan tanamkan kebencian kepada kami terhadap bentuk-bentuk segala macam kekafiran. Nyembah patung, nyembah jin, ngasih sajen-sajen sama jin, segala macam. Wal fusuk, dan tanamkan kebencian terhadap bentuk-bentuk kedurhakaan, main judi, zina dan lain-lain. Wal isyan, dan segala bentuk maksiat. Waja'alna minar rasyidin, dan jadikan kami orang yang lurus. Paham? Disuruh benci kepada kekufuran, kedurhakaan dan kemaksiatan, disuruh cinta kepada keiman. Tapi itu rasa. Enggak dihukum itu kalau rasa. Tapi begitu dia action. Dihukum enggak? Itu yang dibilang Nabi, nahnu nahkumu bil zawahir. Kami menghukum orang zahirnya, perbuatannya. Sedangkan qulubuhum, hatinya, kami serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang diajarkan Nabi kepada kita. Segala macam keagungan Allah. Kemudian ini kan dalam akidah yang nggak kelihatan. Yakin dengan malaikat, dengan segala kesempurnaan sifat-sifat yang diberikan Allah kepada malaikat. Kalau nggak ada Nabi, mana bisa kita bedakan mana malaikat, mana jin? Ayo, kan sama-sama gaib. Jin nggak bisa lihat kita, malaikat kita juga nggak bisa lihat. Terus apa bedanya malaikat dengan jin? Kalau nggak dari Nabi, mana kita tahu? Nabi ajarkan malaikat terbuat dari nur. Dari apa? Sedangkan jin terbuat dari api. Quran yang bilang itu, min naris samum, dari api yang menyala, percikan-percikan api. Sedangkan malaikat min nur, daripada nur. Itu beda pertama. Kedua, walaupun sama-sama gaib, malaikat tidak laki-laki, tidak perempuan. Bencong dong. Nggak punya kelamin. Bukan bencong. Nggak punya kelamin, nggak punya nafsu. Malaikat nggak kawin, nggak beranak. Sedangkan jin punya kelamin, laki-laki atau perempuan. Bencong ada juga jin. Kalau ada laki-laki, ada perempuan, pasti ada khunsa, banci. Bahasa Arabnya khunsa, kelaminnya 2. Dulu namanya wadam, wanita Adam. Dulu zaman tahun 70-an ada wanita Adam kaya sekali, namanya Vivian Rubianti. Kemudian dioperasi jadi perempuan. Dalam fikih ada namanya khunsa, kelaminnya memang 2. Khunsa itu 2. Amin. Kalau sholat, softnya di belakang anak-anak. Ini orang-orang alim semua, terus anak-anak. Anak-anak itu softnya paling belakang, Pak, nggak campur kita, Pak. Karena ada yang belum khitan. Kalau dia udah belum khitan, nasi kulub, dipijaknya kaki kita, sholat kita batal, Pak. Karena kena menanggung, namanya menanggung najis. Menanggung, kalau kita lagi sholat, sujud, ditaruh orang sebungkus tai, dibungkus, batal nggak sholat? Batal, karena menanggung najis. Batal, ulang sholat. Walaupun dia nggak perlu mencucinya, karena nggak berselema, dibungkus. Sama dengan orang yang belum sunat, injeknya kaki kita, berarti kan menanggung najis. Makanya cepat sunat anak kita. Hasan Hussein radhiyallahu anhuma, cucu Nabi itu umur 7 hari sudah disunat. Nabi Isa alaihissalam umur 8 hari sudah disunat. Kita umur 17 tahun baru disunat. Udah alot. Sayang, amal-amal sholat dia nggak diterima, padahal dia kecil sudah bisa baca Fatihah, sudah bisa wudu. Yang harusnya berpahala, pahalanya untuk bapak ibunya, kan jadi nggak diterima, makanya cepat disunat. Saya umur 6 tahun. Anaknya Profesor Dr. Aznan Lilu, itu yang dokter yang fenomenal, nggak mau dibayar itu. Bayarnya suka hati, terserah.
Kami depan-depan rumah di Medan. Dia senior saya itu. 11 tahun lebih tua dari saya. Nah, itu anaknya umur 7 hari sudah dikhitan. Di Australia. Pulang dari rumah sakit sudah khitan. Anak-anaknya lahir di Australia waktu beliau mengambil doktor bagian obat, farmakologi. Itu diajari oleh Rasulullah SAW. Kemudian apa bedanya lagi? Malaikat itu nggak mati-mati sampai ditiup sangkakala. Sedangkan jin 5.000 tahun, 4.000 tahun mati. Jadi ada bedanya. Dari mana kita tahu itu kalau nggak dari Nabi? Dan jin itu kalau makin tua makin bungkuk, makin tua makin bungkuk, makin tua makin bungkuk. Kalau dia mukanya kena ke tanah, dia kembali menjadi baby, menjadi bayi lagi. Baru dia mati. Jadi jin matinya baby. Kalau kita pikun kita. Kalau jin memang mukanya kena ke tanah. Saya pernah jumpa waktu jalan kaki pakaian ihram dari Arafah ke Mina. Jadi saya menuju Musdalifah jalan kaki. Tahun 96 tuh saya kan naik haji jalan darat. Itu saya kecapean. Duduklah saya di pinggir jalan minum air. Di samping pinggir jalan tuh air zam-zam saya minum. Ramselnya saya letakkan di samping. Saya duduk lemes. Tiba-tiba lewat orang pakai tongkat. Bungkuknya itu udah sampai dengkulnya. Bungkuknya sudah sampai lututnya. Kan udah parah betul tuh. Kurus. Rambutnya panjang diikat. Pakai pakaian ihram. Lihat saya gitu. Lihatnya senyum ngejek gitu. Aku aja tua masih sanggup jalan gitu ya. Saya terasa diejek gitu. Iya. Kakek ini masih kuat jalan, masa terkusurkan naik. Masih muda nggak kuat. Saya ambil lagi ransel. Saya jalan. Saya kejar tuh. Maksudnya mau jalan sama. Nggak bisa. Dia cek. Hilang saking kencengnya jalan. Udah hilang dia baru pikir, waduh mana bisa ngalahin orang dia jin. Dari mana kita tahu kalau nggak dari Nabi? Malaikat nggak makan, nggak minum. Nabi Ibrahim kan didatangi malaikat. Malaikat-malaikat ganteng ini mau menghancurkan kaumnya Nabi Lut, ponaannya Nabi Ibrahim. Di pinggir Jordania laut mati. Mau dikiamatkan itu. Mau dibalik tanahnya mati semua. Kaum Sodom and Gomora. Homoseks dan lesbian itu. Sebelum ke sana mampir dulu rumah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kalau datang tamu, jumpa orang mesti ngasih makan itu. Maka digelar Khalilullah, orang yang rajin kasih makan orang beliau, kasih Allah. Beliau tuh rela jalan kaki 3 mil, 6 kilometer untuk nyari orang untuk kawan makan. Belum ketemu, belum makan. Cari, ketemu. Ayo mari sini, yuk makan yuk. Nomor berdua. Yuk, cuma nyari orang makan aja tuh. Kalian mau gitu nggak? Istri kalian aja lupa kalian bawa makan. Saya kena tegur juga sama istri kemarin, Bang. Abang nggak sayang sama saya. Sayang dong istri kok nggak sayang. Abang sering beli makanan untuk sendiri. Astagfirullahaladzim, saya diam. Maksudku karena kita makan sedikit, sebungkus ini kita berdua. Diam, dia diliatinya. Dia udah nggak sayang katanya. Enggak, masih sayang. Cuman udah tua kan makan berdua. Rupanya itulah perasaan perempuan, Pak. Dia perasaannya 9. Kita pikir sepele, bagi dia sakit itu. Untung istri saya ngomong. Kalau enggak, dia lama-lama kan. Tunggulah kau besok ku masak makanan, ku makan sendiri, kau ku bikin nganggur. Balas dendam. Untung istri saya terbuka. Termenung saya. Sampai sekarang dia masih terasa saya. Nggak enak perasaan saya. Tapi yang bukan saya aja, Ki Ma'ruf juga lupa sama istri kok katanya. Kalian jangan lupa sama istri. Istri itu perasaannya 9. Hal yang menurut kita sepele, menurut mereka besar. Jadi kalau istri protes, kita jangan cepat-cepat marah. Dia melihatnya dengan perasaannya yang 9. Sementara kita melihat persoalan itu dengan akal kita. Nggak pakai perasaan kita. Jadi harus sabar-sabar kita. Kalau istri ngadu, diam dulu, dengar dulu. Pikir pakai perasaan. Karena kalau kita pikir pakai akal nggak nyambung. Kau gitu aja udah marah kau. Kan ku kasih uang belanja sama kau semua. Kalau kau mau beli aja. Kan sakit kali hatinya. Orang ini kok kayak badak ini orang katanya. Orang dikasih tahu
Perasaan, nanti aku diam aja nggak aku kasih tahu macam mana perasaanmu. Itu perempuan. Saya lama-lama ngerti juga perempuan ini. Udah lama kawin 28 tahun. Nabi Ibrahim tuh didatangi malaikat. Dipotonglah kambing muda. Masak enak-enak kasih makan. Nggak mau mereka makan. Kami nggak makan. Bagaimana kamu tamu jauh-jauh datang sini kasih makan nggak mau? Nabi Ibrahim marah. Kami nggak makan. Kalau nggak minum, kami nggak minum. Berarti kalian bukan manusia. Memang. Kamu siapa? Kami malaikat. Mau ngapain? Mau ngancurin kampungnya Nabi Lut. Tapi kami singgah sini sayang sama kamu. Ngintiplah istri Nabi Ibrahim, Sarah yang cantik jelita. Tapi udah tua, udah 100 tahun. Secantik-cantiknya perempuan umur 100 tahun. Ngintip dari balik tabir. Karena udah tahu malaikat kan. Kalau orang nggak berani dia ngintip. Malaikat yang ngintip. Karena malaikat nggak punya nafsu. Itu istri kalau datang tamu jangan ngintip-ngintip. Dia bukan malaikat. Kecuali tamu suami ibu malaikat. Malaikat. Begitu ngintip kata malaikat itu istrimu. Ya bakal punya anak tuh namanya Ishak. Allah udah 100 tahun nunggu nggak punya anak. Bakal punya anak nama Ishak. Siti Sarah tahu itu kan yang datang malaikat. Ya. Senyum sampai kelihatan giginya sudah ompong. Masa saya punya anak udah begini reotnya gitulah kira-kira. Oh iya, kamu punya anak nanti laki-laki namanya Ishak. Beda 14 tahun dengan Nabi Ismail alaihissalam. Jadi malaikat nggak makan, nggak minum. Kalau ada dukun dia bilang saya mau panggil malaikat, kesukaannya makan kembang kantil. Ada malaikat makan kembang kantil, kembang kenanga, macan kera. Itu kalau nggak diajari Nabi kan kita nggak bisa bedakan mana jin mana malaikat, betul? Itulah gunanya Nabi diutus itu. Bisakah kita lihat malaikat? Bisakah manusia melihat malaikat? Kira-kira bisa nggak? Bisa. Dengan izin Allah. Siapa yang pernah lihat malaikat? Para sahabat Nabi pernah. Nabi lagi ngaji begini dengan sahabat-sahabat, datang orang, duduk-duduk langsung adu lutut sama Nabi. Bajunya putih, serbannya putih, bersih, licin, kepalanya rambutnya hitam legam, berminyak. Sedikit pun tidak ada bekas musafir pada dirinya. Padahal kami nggak kenal dia, berarti bukan orang Medina. Terus langsung nanya, Mahwal Islam, Islam itu apa? Dijelaskan sama Nabi, Islam itu kamu bersyahadat, kamu sholat, kamu bayar zakat, puasa, haji. Sodakta, betul. Heran sahabat, loh dia yang nanya, dia yang betulin. Orang asing apa nih kata orang. Terus nanya mahwal iman, apa itu iman? Iman itu kata Nabi, al-imanu huwa an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Betul. Sodakta, betul. Tambah heran sahabat. Mahwal ihsan, apa itu ihsan? Ihsan itu kamu beribadah seperti Allah melihat, kamu melihat Allah. Kalau kamu nggak lihat Allah, dan pasti kamu nggak bisa lihat Allah. Allah yakinlah bahwa Allah melihat kamu, betul. Pertanyaan keempat, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Nabi lihat orang itu. Adu dengkul sama Nabi. Yang nanya sama yang bertanya sama yang ditanya, sama-sama nggak tahu. Ya, betul. Terus orang itu pergi. Nabi tanya, tahukah kamu siapa itu? Allah dan Rasulnya yang tahu. Itulah malaikat Jibril yang datang menjumpai kita dan mengajarkan tentang agamamu kepada kita. Jadi malaikat lihat malaikat Jibril tapi bentuk manusia. Ternyata malaikat Jibril pakai serban jubah putih, nggak pakai batik Solo. Paham? Boleh pakai batik, boleh. Tapi jangan bilang pakai jubah serban Arab. Malaikat Jibril bukan orang Arab, bos. Ku cabut kumismu nanti. Iya, kadang-kadang kalau orang bodoh kita nggak marah lah. Tapi udah kiai haji, profesor doktor bilang bilang jubah Arab. Kesian saya lihat. Sebentar lagi mati lagi udah tua. Iya, ngaji betul. Untuk apa baca kitab kalau nggak ngerti?
Siapa lagi yang bisa lihat malaikat? Ayam. Ayam berkokok, sesungguhnya dia sedang melihat malaikat. Hadis sahih. Dalam kitab Riyadhus Shalihin ditulis Imam Nawawi. Ayo. Jadi kalau ada yang berkokok, berarti dia sedang lihat malaikat. Bertasbihlah kita, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu. Atau salawat sama Nabi, karena kita tahu malaikat dilihat ayam dari Nabi. Kita salawat sama Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali. Kalau keledai sedang meringkik, berarti keledai sedang melihat setan. Berarti setan bisa dilihat sama keledai. Sekarang saya tanya, manusia bisa lihat malaikat, bisa lihat setan nggak? Nggak berani jawab kalian. Bisa. Masa manusia kalah sama ayam? Masa lebih hebat ayam dari manusia? Kok saya nggak pernah lihat? Ya banyak kali dosamu. Kata Nabi dalam hadis Sahih Ahmad, laula anna syayatina yahumuna ala qulubi bani Adam lanadharu ila malakutis sama. Kalaulah tidak hati anak Adam itu dikerubuti setan, pasti manusia bisa melihat malaikat sedang tawaf di Baitul Ma'mur. Berarti kan manusia lebih hebat dari ayam. Saya tanya sekarang, mana lebih hebat ayam sama manusia? Kenapa manusia kayak kita ini nggak bisa lihat malaikat? Ya itu, belubut. Bini orang kau lihati, macam mana malaikat mau bisa kau lihat? Lihat bini orang besar matamu. Nggak bisa kau lihat malaikat kalau begitu model. Jin bisa juga dilihat manusia, tapi bukan manusianya yang mau, jinnya yang mau. Dia nyamar jadi orang. Nah, makanya ada orang yang bilang saya sudah lihat malaikat. Enggak, dia lihat jin. Satu hari Syekh Junaid Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala, ini ahli tasawuf, orang Baghdad, mengajar sama muridnya zikir, jauhi dosa segala macam. Satu hari muridnya bilang, Tuan Guru, saya sudah jumpa malaikat. Tadi malam ketika saya sedang zikir, malaikat datang dan saya diberi makan. Lezat sekali, dilihati sama gurunya. Muka monyet begini kok lihat malaikat. Kok dikasih makan malaikat. Belum sampai makomnya ini. Kata gurunya begini aja deh. Besok-besok kalau malaikat itu datang, kau dikasih makanan, waktu kau mau makan, bacalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Jangan bismillah aja. Oh iya. Tapi itu malaikat pakai sayap kok. Iya, itu ajalah kata gurunya. Betul, dia lagi zikir malam, datang malaikat bawa makanan sepiring. Makan. Teringat dia gurunya. Itu orang tasawuf tuh gak boleh putus hubungan dengan guru. Mursyid. Gak boleh. Kalau putus setan datang. Dia teringat. Maka waktu dia mau makan itu dia baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Makanan berubah jadi ulat tai. Set, tahu set. Kata orang Jawa, set ulat tai. Langsung yang ngasih makan tuh malaikat tuh hilang sayapnya, buntutnya tumbuh lari. Tumbuh tanduknya. Setan rupanya. Besok dia bilang, Tuan Guru setan rupanya. Makanya model kayak kau belubut gitu. Makin kasih makan. Jin bentuknya jelek sekali. Secantik-cantiknya jin itu, ratu kecantikan jin itu sama dengan manusia terjelek sedunia. Jadi nggak usah minta jumpa lah, takut kita. Matanya besar, ngeri lah. Dan jin tidak boleh menampakkan diri kepada manusia dalam rupa yang asli. Jadi jin itu kalau di hutan, dia main-main nggak ada orang, dia merubah bentuk aslinya. Main-main sama kawan-kawannya. Dia orang nggak ada orang, tiba-tiba ada orang cari rotan masuk. Itu kalau ketemu sama-sama loncat itu. Orangnya ketakutan, jinnya ketakutan juga. Orangnya ketakutan karena jelek, jinnya ketakutan karena dia bisa dihukum, dipenjara oleh kaumnya kalau menampakkan diri dalam bentuk aslinya. Dari mana kita tahu itu? Dari Rasulullah SAW. Jadi kalau ada jin, kalau ada malaikat minta makan, udah pasti dusta, itu pasti jin.
Karena malaikat tidak makan, tidak minum. Dan jin kalau kesiangan, nah jin itu kerjanya malam. Dia habis maghrib dia kerja, sebelum subuh dia pulang. Kalau kita kan habis subuh kerja, sebelum maghrib normalnya. Ada orang yang habis subuh kerja, pulangnya subuh, yaitu main jerahap, setengah jin setengah orang. Kalau dia kesiangan, terbit matahari dia masih belum sampai ke kampungnya, dia mengubah dirinya jadi ular atau lipan. Maka kata Nabi dalam hadis Bukhari juga itu, kalau kamu masuk rumah ada ular, jangan kau bunuh sebelum kau ajak bicara. Bicara. Kalau kamu ular, keluarlah kamu. Gini, kalau kamu jin, keluarlah kamu dari rumah ini. Kalau kemudian dia keluar, jangan bunuh. Dia jin. Kalau kita bunuh, keluarganya akan menuntut kita, kita akan dihukum mati juga, hukum kisos. Tapi kalau dia ngelawan, berdiri kepalanya, bunuh aja, itu berarti ular. Itu ditulis dalam hadis-hadis. Dari mana kita tahu itu? Ya dari Nabi. Paham? Dan jin ini umurnya sampai 5.000 tahun. Tua sekali. Jin Nabi Sulaiman jumpa dengan Nabi Muhammad. Namanya Ifrit. Di Quran ada, qala Ifrit. Ana atika qabla an taquma min maqamik. Kata Ifrit, jin Ifrit kafir kepada Nabi Sulaiman, aku bisa memindahkan singgasana Ratu Balqis dari Yaman ke Palestina ini sebelum baginda raja berdiri dari tempat dudukmu. Itu Quran surah An-Naml. Belum sedetik ya berdiri dari kursi. Tak turungi panjenengan menyat sampun nonton temu Riki Mawon gitu kira-kira tuh. Kalau jinnya jin Jawa gitulah dia ngomongnya itu. Dan jin itu jumpa Nabi Muhammad. Waktu Nabi Isra dan Mi'raj, Nabi dikejar Ifrit. Panggil-manggil Nabi Muhammad. Panggil, ya Muhammad terbang. Kata Nabi sama Jibril alaihissalam, siapa itu? Itulah jin Ifrit. Untung engkau tidak menyambut panggilannya. Kalau kau jawab, maka umatmu akan banyak yang terjerumus ke dalam kemusyrikan, minta tolong sama jin. Nggak dijawab aja banyak. Mau jadi anggota DPR jumpa jin, mau jadi anggota DPR jumpa dukun pakai jin. Pak dukun, apa? Tolonglah saya mau jadi anggota DPR. Dilihat sama dukun, wah auranya gelap Pak. Ini agak mahal Pak maharnya ini. Nggak apa-apa, mahal bisa lah Pak, 100 juta. Loh, mana bawa duit sebanyak itu? Boleh main gesek. Dukun sekarang main gesek. Bodohnya lah anggota DPR RI mau jadi DPR RI, mau jadi pejabat negara, bawa dukun. Kalau bisa dukun tuh ngapain pula kau dijadikannya DPR? Anaknya lah nganggur semua 55. Betul nggak? Yang bodoh lah manusia. Bodoh manusia itu. Dan jin itu setelah 5.000 tahun, 4.000 tahun mati. Jin Nabi Musa ketemu Nabi Muhammad. 4.000 tahun itu jaraknya. Ya. Dalam surah Al-Jin misalnya, ya, wa idza farum minal jinni yastami'unal Qur'an, dan tatkala serombongan jin mereka datang ke Madinah dan mereka mendengar Nabi membaca Quran. Qalu ansitu, maka berkatalah jin-jin itu, diamlah kamu semua, dengarkan ayat Quran ini. Setelah mereka dengar, wallau ila qaumihim munzirin, dan mereka pulang kepada kaumnya dan mereka mendakwahkan Islam kepada kaumnya. Di surah Furqan atau di surah Al-Jin ada dua-duanya. Apa katanya? Ya qaumi, wahai kaum kami. Ya qaumana, wahai kaum kami. Inna sami'na Qur'anan ajaba. Sesungguhnya kami telah mendengarkan Quran yang ajaib. Unzila min ba'di Musa, yang diturunkan setelah Nabi kita, Nabi Musa. Berarti udah 4.000 tahun tuh jin. Beragama Yahudi, agama Nabi Musa, kemudian jumpa Nabi Muhammad, masuk Islam. Dari mana kita tahu itu? Dari Nabi Muhammad SAW. Apakah makanan jin? Set. Ulat-ulat tai. Dan daging yang tumbuh dari tulang yang dibuang orang. Jadi kalau kita makan tulang, dibuang,
diambil sama jin. Begitu diambil tumbuh daging baru. Khusus untuk jin. Kamu nggak bisa makan lagi. Uang sebentar ambil lagi. Ini udah ada. Ah, kamu bukan jin. Itu untuk jin. Hakikat daging namanya. Dimakan sama jin. Itulah makanan kami ya Rasul. Mulai besok kalian hanya boleh makan tulang yang dibuang orang Islam. Yang disembelih dengan menyebut nama Allah. Makanya kita ini, di mana ada orang Islam, pasti ada jin Islam. Wong dia makan dari tulang kita gimana sih? Datang kita usir pula, panggil dukun, usir, buru, masukkan botol. Nggak cocok kita dengan agama begini. Ini dunia kongsi, betul nggak? Ini di sini ada jin ikut ngaji nih. Yang kalian lihat kanan kiri, nggak usah lihat. Kan dunia ini kongsi, betul nggak? Paruh untuk kita alam mulki wasyahadah yang bisa kelihatan kita punya. Alam ghaib wal mukasyafah yang nggak kelihatan tuh jin punya. Kongsi gitu. Dan kita akan dihisap. Kalau kita beriman ditimbang amal, ya kan? Sama jin juga. Sebagian mereka beriman, sebagian mereka kafir. Biasa saja. Kongsi. Kadang-kadang datang dia jumpa kita dalam mimpi ya. Karena kalau jumpa langsung dia kena hukum sama kaumnya. Dalam mimpi dia datang, biasa, nggak ada masalah. Saya beberapa kali didatang, saya bilang apa-apa udahlah. Alam ini kita kongsi. Yang gaib kau punya, yang nyata aku punya. Udah, nggak usah kita jumpa-jumpa lagi, nggak perlu kita berkawan. Kau buat kau punya, aku buat. Biasa. Dan itu diajarin Nabi. Saya tes, itulah guru ya. Guru saya bilang makanan jin itu tulang nak. Tumbuh lagi daging baru. Hari Idul Adha kan banyak tulang tuh. Saya kumpulin masukin peti. Simpan dalam kamar, matiin lampu gelap. Nggak ada yang tidur situ. Malam bunyi dia kerotak. Nanti dia makan situ. Nggak percaya kalian tes besok. Nggak mungkin Rasulullah bohong. Betul nggak? Mungkin Rasulullah bohong. Dan minumnya buih-buih. Nah, kalau ada air terjun mesti banyak jin situ karena minumnya buih-buih itu. Makanya kalau di tempat air terjun kalian jangan tidak beradab. Cekakak cekiki, mandi-mandi silo, kencing lagi situ bengkak nanti baru tahu. Dia lagi minum kok kencingi. Pak ditabo bengkak. Kan udah dibilang Nabi buih-buih itu minuman dia kok kita kencing. Kadang-kadang kita ini sok kaya ini nggak ngerti agama. Depan rumah bikin air mancur, ada buih-buih. Penuhlah jin di situ. Ngapain mancing-mancing dia datang? Di dalam rumah lagi. Penuhlah jin di situ. Dia minum itu buih. Ayo. Nanti dilihatnya istri kita seksi, tidur nggak baca bismillah, ditiduri istri kita. Jadi nggak usah cari pasal sama jin. Biar dia dengan dia, kita dengan kita. Nah, ini diajarin Nabi. Paham? Itu baru dua lah. Kitab suci belum lagi, nabi-nabi belum. Hari kiamat belum. Ya. Tapi saya pikir inilah yang kita bahas hari ini. Mengenai maulid Nabi ini, hadirnya Nabi, lahirnya Nabi pada bulan ini. Dan Nabi itu mengajarkan agama kepada kita dan tuntunan hidup agar kita nggak sesat. Bedakanlah antara malaikat dengan jin. Malaikat nggak akan minta makan, nggak akan minta upah. Dan malaikat itu menolong kita setiap saat. Satu orang 70 malaikat. Satu orang 70 malaikat. Sab'ina malaikat. 70 malaikat. Nih, yang jaga kita setiap hari. Kalau kita sedekah itu ada malaikat yang doa itu. Setiap pagi, ma min yaumin yusbih. Setiap hari subuh-subuh. Itu dua malaikat turun. Illa yanzilani malakani, kecuali dua orang malaikat akan turun. Yang satu doa, ya Allah, gantilah harta orang-orang yang sedekah di hari ini. Yang satu lagi berdoa, ya Allah, bangkrutkanlah orang yang pelit menahan hartanya pada hari ini. Itu tiap hari. Makanya sedekah itu tiap hari. Tiap hari. Kalau istri saya pagi itu sudah disediakannya 5.000. Nggak peduli dia. Uang belanja apa-apa, pokoknya dia sedekah. Saya bilang mainkan aja. Mumpung masih ada duit. Kalau nggak ada kita kasih minum air putih. Pokoknya kasih aja duit. Setiap hari. Karena kita mau mengharapkan doa dari malaikat itu.
Bahkan kalau Rasulullah tiap ruas, aduh nggak tahan pula kita. Setiap ruas manusia ini ada 360 ruas. Maka kata Nabi, hendaklah kita memberi sedekah kepada setiap ruas. Kalau satu ruas 10 rupiah, 3.600 sehari itu. Kalau satu ruas 100 rupiah, berarti 36.000 sehari kita sedekah. Kalau tidak ada, diganti dengan tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah 360 kali. Mencukupi 2 rakaat sholat duha. Jadi dia gitu, kalau bisa sedekah, sedekah. Kalau nggak bisa sedekah, zikir. Kalau nggak bisa zikir, sholat duha. Begitu. Paham? Nah, dari mana kita tahu itu? Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita khatam Quran, 70.000 malaikat turun dari langit, doain kita sampai subuh. Kalau kita khatamnya siang, dia doain sampai malam. Dan setiap hari masuk keluar ke rumah kita itu malaikat-malaikat rahmat. Yang jaga kita aja 70, belum yang masuk rumah. Tapi yang masuk rumah itu nggak mau masuk kalau ada 2. La tadkhulul malaikah baitan fihi kalbun wa surah. Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah kalau ada anjing dan patung. Surah itu termasuk lukisan makhluk hidup. Lukisan monyet, lukisan presiden, lukisan. Bukan foto, lukisan. Lukisan badak, ya, lukisan. Bukan foto. Kalau foto masih khilafiyah. Karena foto itu hanya memindahkan bayangan. Tapi kalau lukisan dia minta nyawa di hari kiamat. Zaman Rasulullah sudah ada pelukis. Dia tanya sama Nabi, kau kerja apa? Lukis ya Rasul. Minta nyawa nanti di hari kiamat yang kau lukis. Terus apa yang saya buat? Saya cari makan dari situ. Lukislah yang tidak bernyawa. Tumbuh-tumbuhan, pemandangan. Jadi orang Islam tuh profesinya nggak diganggu Nabi. Cuma dipalingkan objeknya. Paham? Objeknya dipalingkan. Kamu melukis saja, tapi pemandangan dan makhluk-makhluk yang tidak bernyawa itu, pohon-pohonan dan sebagainya. Abu Hurairah nanam kurma. Kurma itu baru buah kan 8 tahun, 7 tahun, kayak sawit juga lah, 5-6 tahun baru buah. Nabi nanya, lagi ngapain Abu Hurairah? Lagi nanam kurma. Nggak dibilang Nabi belum buah kau udah mati, nggak gitu. Untuk apa ditanam kurma? Supaya nanti berbuah, kalau buah saya bisa makan, saya bisa sedekah, saya bisa macam-macam. Oh, maukah kau yang kutunjukkan lebih baik dari itu? Mau. Nah, kau tanam, kau ucapkan subhanallah. Kurma di dunia tumbuh, di akhirat tumbuh satu pohon yang besar batangnya tidak selesai dikelilingi kuda 70 tahun. Jadi Nabi enggak haramkan, wah buat apa nanam-nanam, enggak usah jikir-jikir aja, enggak, tanam. Tapi sambil tanam sambil jikir. Jadi dipalingkan objeknya. Melukislah, tapi jangan makhluk hidup. Paham? Kadang-kadang saya yang prihatin ini, orang Sumatera Barat masih banyak piara anjing. Nah itu, padahal kakek saya orang Pegaruyung, orang. Kalau pulang sana saya lihat, mas, aduh. Kadang-kadang sedih, dia naik sepeda motor, anjingnya di depannya. Laga wajah gitu. Kalau kita sama orang nggak berani pakai ini, pakai masker. Sama anjing nggak apa-apa. Berhentikan itu. Tukarlah hobi yang lain. Hobi ini mau berburu pakai anjing, tukarlah hobi yang lain. Hobi yang tidak menyerempet larangan Allah. Kan banyak hobi lain. Tukarlah. Tukar. Kadang-kadang sedih. Anjing dikasih makan paha ayam. Anak istrinya ikan asin. Kenapa ini? Oh, susah lagi COVID. Anjing ikon lain nih kok. Aduh, istrinya mati nggak nangis, dia anjingnya mati nangis dia. Aku mati bulu anjing amboa. Tukarlah hobi yang lain. Hobi saya pun dulu kan banyak juga, tapi tukarlah hobi yang tidak nyerempet larangan Allah. Umur nggak tahu, besok mati kan rugi. Sedangkan manusia mati dengan hobinya. Manusia mati dengan, mana enak kita mati gini-gini. Kenapa ini? Ngelepas anjing.
Lebih enaklah kita mati dengan kalimat la ilaha illallah. Tapi nggak mau kalau bukan hobinya. Kalau hobinya nyanyi, yang keluar nyanyi dong. Orang dikit-dikit nyanyi kok. Aku tak biasa. Mati mana bisa la ilaha illallah. Mesti itu yang keluar. Aku tak biasa. Aduh ampun, ampun. Tukarlah hobi yang nggak nyerempet larangan Allah. Ada demikian. Ada yang nanya silakan. Baik, mau ada pertanyaan untuk mungkin jamaah laki-lakinya dulu, silakan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad. Kiai, saya mau nanya berkaitan dengan kredit emas, Pak. Apakah itu diharamkan, Pak, kalau kredit emas itu? Begini, kalau kredit emas di bank syariah itu memang dibeli langsung. Jadi harga nggak berubah. Misalnya begini, 1 gram 1,2 juta sekarang. Saya beli 10 gram, berarti kan 10 kali 1,2 juta ya, 12 juta ya. Nah, saya beli emas ke bank syariah. Ini saya beli 10 gram. Begitu kita bayar misalnya 2 juta, itu langsung emasnya dibeli hari besok atau hari itu juga dengan harga yang sama itu 12 juta. Cuman kita nyicil sama dia. Nyicil selama setahun. Tapi sudah dibayar oleh bank. Kalau yang begini halal. Tapi gini, Pak, saya pernah lihat kajian YouTube-nya Yai Buya Yahya mengatakan bahwa kalau misalnya bank syariah juga kalau misalnya kredit emas itu juga sebenarnya haram kali ya, kalau saya lihat kajian. Nggak haram karena dia jual beli. Jual belinya cash. Jual belinya cash. Cuman kita yang membelinya cicil. Kalau jual beli cicil itu, waktu itu adalah modal. Itu hadis Nabi. Waktu itu modal, itu hadis Rasulullah. Jadi kalau setahun kita jual beda harganya. Tapi sebetulnya emasnya itu sudah dibeli oleh bank cash. Memang sudah ada emasnya. Kalau belum ada haram. Misalnya gini, kita beli sama bank 10 gram. Cicil setahun. Setelah setahun baru bank beli, haram. Tapi kalau begitu transaksi dibuat langsung dibeli emasnya, udah adanya emasnya di situ sama bank. Ini jual beli, halal. Ya tapi kan nyicil setahun kan dari 12 juta jadi 14 juta. Ya bank ngambil untung dari tijaroh, dari jual beli itu 2 juta selama setahun. Halal dong. Siapa yang bilang halal? Allah yang bilang halal. Wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Halal jual beli, dapat untung dari jual beli halal. Tapi dapat untung dari riba haram. Jadi kalau saya beli ikan di pasar 40.000, terus saya jual ke kampung-kampung 60.000, kan saya untung 20.000. Untungnya itu halal apa haram? Karena pakai jual beli. Begitu juga saya beli sepeda motor 10 juta. Terus ada yang beli sama saya, Pak, saya cuma ada 2 juta. Oh 2 juta, ya. Saya mau beli motor 10 juta, mana motornya? Sana. Nah, saya wakilkan sama kamu ya, kamu punya 2 juta, saya punya 8 juta. Beli motornya. Namanya wakalah, diwakilkan atau beli sama-sama kan bisa aja. Tapi saya kan malas. Kamu aja yang pergi sana beli. Pokoknya sama saya ada suratnya. Dibelilah 10 juta, ini motornya, ini suratnya. Nah sekarang kan motor ini kami punya berdua. Dia modalnya 2 juta, saya modalnya 8 juta. Kan ini musyarakah, kongsi. Betul? Nah sekarang suratnya saya pegang. Karena saya 8 juta yang punya itu barang. Kamu pegang Hondanya, sepeda motornya kamu pegang. Kan kongsi. Nah sekarang yang saya punya 8 juta mau saya jual sama kamu. Wah saya mana ada duit, Pak? Ya cicil 2 tahun. Oh kalau 2 tahun sanggup, saya jadi tukang ojek nih katanya kan. Motornya dia 2 juta tapi dia pakai untuk ngojek. Nah sekarang yang saya punya 8 juta saya jual sama dia, cicil 2 tahun. Berarti dibagi 24 bulan. Nah selama 24 bulan saya ngambil untung 3 juta. Berarti dia bayar 11 juta dibagi 24 bulan. Halal apa enggak itu? Kan jual beli, bukan riba itu. Barangnya ada. Jual belinya jelas. Keuntungannya ditulis di situ. 3 juta untung. Modal 8 juta, untung 3 juta, nyicilnya 2.
Dan itu Rasulullah yang bersabda itu. Bahwa waktu itu dihitung modal. Paham? Buya Yahya mungkin salah informasi. Karena saya memang Dewan Pengawas Syariah saya. Dan saya Dewan Syariah Nasional. Anggota pleno 52 orang aja se-Indonesia, saya masuk satu situ. Dan saya baru ijtima 2 hari kemarin itu. Dari jam 8 pagi sampai jam 11 siang. 2 hari berturut-turut 6 jam. Rapat seluruh Indonesia 700 orang. Nah, memang itu pekerjaan saya, cari nafkah saya di situ sekarang. Saya Dewan Pengawas Syariah. Bank Riau Kepri Syariah. Digaji saya setiap bulan situ. Untuk makan anak istri saya. Dari situ, dan saya satu lagi kerja di Trihamas, ada satu perusahaan, lumayan lah. Dari situlah saya kasih makan anak istri saya, bukan dari MUI. Oh. MUI nggak digaji kok. Ada yang nanya tuh, kalau nggak digaji MUI kemana uang sertifikat halal? Tanyalah Wapres, dia ketua umumnya. Kalau memang kami korupsi, berarti Wapresnya jadi wakil presiden karena korupsi diangkat juga, kan bagaimana? Jangan menuduh, bos. Yang nanya Ferdinand pula, kulup ngurus-ngurus halal ya kan? Kita nggak pernah ngurus-ngurus gereja dia, ya nggak? Dia kulup ngurus-ngurus agama kita. Marah juga saya akhirnya, saya bilang, kamu masih kulup, nggak ngerti kamu halal, saya bilang. Saya tulis gitu di Twitter. Lu menyerang pribadi. Loh, dia nyerang-nyerang pribadi saya, ngambil masuk ke pundi-pundi pribadi saya, katanya uang halal. Iya. Kemana uang halal? Uang halal itu teraudit setiap tahun sekitar 1 miliaran. Duitnya itu untuk membeli laboratorium di Bogor. Sebab kan selama ini kita numpang laboratoriumnya di IPB Bogor. Sedangkan waktu itu kan tidak wajib. Hanya sedikit yang mau, Indofood. Ada beberapa perusahaan aja yang mau di sertifikasi halal. Satu produk tuh 2 juta sampai 3 juta selama 3 tahun. Nah, termasuk roti bread talk tuh pernah itu di halal, itu diperiksa. Terus kemudian mati, dia nggak mau memperpanjang karena ternyata lebih keras, lebih liat. Kalau yang halal itu lebih liat. Nah, maka dia mau yang lebih lunak, lebih lembut gitu. Dia nggak mau di sertifikasi ya. Sekarang bread talk itu tidak halal. Kalian makan juga lah. Ibu saya kan Cina asli, ibu. Saya kalau pulang ke Bagan Syafiafi, itu roti cakwe, itu kalau di Bagan Syafiafi itu pilin 3 itu. Dipilin 3 kayak tambang. Dan itu panjang dilipat lagi ke atas gitu. Panjang bisa satu begini. Digantung gitu di etalasi kaca itu. Kalau kita beli langsung diambil, digoreng. Panjang segini. Digolong gitu. Nggak putus itu, nggak patah. Dimakan lunak sekali. Kata ibu saya dari kecil saya, "Nak, jangan dibeli cakwe, nak. Tapi cantik kali Umi. Itu pakai minyak babi, nak. Kalau nggak bisa. Mamamu Cina. Mamamu kalau bikin gitu pandai, tapi harus pakai minyak babi. Kalau nggak pakai minyak babi pendek-pendek." Nah, kalau orang jual cakwe Medan itu kan 2 gitu, cuman pilih 2 kalau Medan tuh, pendek segini sejengkal, makanlah itu, halal lah itu. Jadi kalau udah pilih hanya paham ya? Nah, jadi kalau dia jual beli dapat untung melalui jual beli tijarah halal. Tapi kalau dapat untung melalui riba, haram. Begitu saja. Jadi gini Pak Kiai, kalau misalnya kita sebagai penjual juga boleh berarti berjualan secara kredit emas gitu ya? Boleh, asalkan sudah cash. Maksudnya barangnya sudah ada gitu di tangan saya kan? Iya, tapi dia harus bayar juga sebagian. Baru disebut musyarakah, kongsi. Nanti akadnya ijaroh. Takiyah bitamlik. Jadi ada dia. Kalau nggak ada modalnya dia, nggak musyarakah dong namanya. La syarikata illa bil mal. Bukanlah kongsi kalau nggak sama-sama store duit. Jadi dalam Islam nggak ada saham kosong. Goodwill itu nggak ada dalam Islam. Saya bupati, kamu saya kasih izin tambang, ya tapi saya kasih saham 5%. Karena saya teken.
haram semua itu. Kalau kamu mau dapat saham 5%, store duit dong. Adil, Islam itu adil. La syarikata illa bil mal. Tidak sah berserikat kalau tidak sama-sama store duit. Begitu. Saya tidak pernah juga itu cicil emas. Kadang-kadang kepingin juga saya. Saya kepingin gitu. Beli 50 gram atau 100 gram dicicil. Tapi hati saya nggak suka juga. Saya terlibat tanggung jawab membayar tiap bulan itu berat. Saya males. Ya saya nggak cicil. Tapi saya beli emas juga. 30 gram saya beli, 10 gram, 10 gram, 10 gram. Istri saya protes juga. Untuk apa emas ini bang? Takut miskin abang? Bukan, aku udah tua, nanti kalau aku mati, emas ini kau jual untuk ongkosmu pulang ke Medan. Kitab-kitab saya ini kau sedekahkan orang atau bawa pakai truk kontainer. Duitnya inilah 30 gram emas ini. Kamu nggak usah minta-minta sama orang. Diam dia. Oh itu ya bang. Iya, kalau aku mau kaya 30 kilo lah aku simpan. Cuma 30 gram aja. Untuk istri saya kalau saya mati. Supaya dia pulang nggak nyusah-nyusahin orang. Begitu. Tapi kalau mau adil sebetulnya kita simpan uang dalam bentuk emas saja, nggak usah dalam bentuk duit. Simpan emas saja. Karena emas itu nggak ada inflasi dia. Kalau duit inflasi 10% setahun aja, 10 tahun nilainya udah nol. Ini 1 juta kita beli emas, 10 tahun kemudian udah nol itu kan, inflasinya udah 100%. Duitnya nggak ada gunanya kalau beli duit. Tapi kalau beli emas, 10 tahun yang akan datang nilainya naik 10 kali lipat. Makanya lebih baik menyimpan emas. Dulu duit itu 2, kalau nggak emas, dirham, perak. Jadi nggak disimpan pun duit, 10 tahun nggak kena inflasi. Dan bisa dibelanjakan di seluruh dunia. Karena seluruh dunia juga pakai emas dan perak. Nilainya sama. Nah sekarang kan tidak berkeadilan, kita dikasih kertas. Kertasnya sama beratnya dengan uang kita, tapi nilainya $1, 14.000 rupiah, kan nggak adil itu. Padahal biayanya kertasnya sama. Terus kenapa bisa dia 14.000 kita 1? Kan nggak adil. Kalau emas kan sama aja, segram di sini sama segram di Amerika sama nilainya. Segram di sini misalnya bisa beli ikan kakap 10 kilo, sama di mana-mana begitu. Di zaman Rasulullah itu ayam itu 21 dirham ya. 2 dirham. Sampai sekarang segitu aja harganya di Mekah, nggak berubah. Walaupun nama realnya udah berubah-berubah, tapi nilainya ya tetap aja 2 gram perak begitu sampai sekarang. Nah kita mesti kembali ke situ. Kalau kita mau selamat daripada inflasi. Itu aja. Kalian silakanlah beli emas. Kalau saya nggak mau, saya 30 gram cukup lah udah. Kan udah bisa pulang ke Medan ya. Untuk apa saya simpan-simpan duit di dunia? Nggak mau saya. Kalau kalian mau silakan, boleh. Menyimpan boleh dalam Islam. Tidak haram menyimpan harta. Asal kalau sudah 82 gram emas setahun kamu simpan, bayar zakatnya 1/40, 2,5%. Tapi kurang kok, nggak sampai 80, ya nggak bayar zakat. Udah 82, berarti kamu orang kaya. Sebab dalam Islam itu kaya itu adalah punya harta senilai 82 gram emas, disimpan nggak diambil-ambil karena ada sumber makan dari yang lain, maka setelah setahun kamu wajib bayar zakat karena kamu dianggap orang kaya. Udah selesai. Nah, kalau gitu saya simpannya 80 gram aja Ustaz, supaya nggak kena zakat. Ya silakan. Nah, silakan aja. Begitu. Satu lagi mungkin terakhir. Baik, ada pertanyaan satu lagi mungkin? Ibu-ibu lah dulu. Ibu mungkin diprioritaskan. Baik. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya 2 pertanyaan Pak Ustadz di luar tema. Yang pertama, apa hukumnya wanita haid masuk masjid untuk ikut majelis taklim? Baik, itu dulu. Haram. Haram hukumnya
wanita haid, dan orang junub masuk masjid. Quran itu surah An-Nisa ayat 43. Ambil Quran. Biar ayatnya kadang-kadang saya lupa. Ayat 43 tuh, ambilkan Quran. Nomor ayat saya kalah memang. Kalau Adi Hidayat, wah. Ya, metode menghafal. Beliau pakai metode Turki. Dia hafal sehalaman, udah juz 1 satu halaman. Hafal, bolak-balik hafal. Juz 2 satu halaman. Baru juz 3 satu halaman. Gitu terus. Udah sampai juz 3 satu halaman, balik lagi. Juz 1 halaman 2. Jadi dengan halamannya, kalau dia baca, dia terbayang halamannya. Itu metode dipakai di Turki. Saya nggak pakai metode. Asal hafal aja saya. Namanya nggak ikut pesantren waktu itu. Ayat 43 kalau nggak salah saya. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Wahai kamu orang beriman, janganlah masuk ke masjid untuk sholat berjemaah kalau kamu sedang mabuk minuman keras. Jadi dulu mabuk belum haram. Mabuk belum haram ayat ini turun. Makanya sahabat Nabi habis Isya mabuk. Yang pemabuk, ada sahabat Nabi pemabuk. Tak usahlah saya sebut. Karena belum haram. Mereka mabuknya habis Isya. Waktu sholat subuh sudah sadar dari mabuk. Ini ayatnya, jadi jangan sholat kalau lagi mabuk. Kan setelah surat Al-Ma'idah ayat 90 turun. Innamal khamru wal ansabu wal maisir wal azlam rijsun min amali syaiton. Itu baru diharamkan khamar. Waktu ayat ini belum. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai engkau mengetahui apa yang kau ucap. Maksudnya sadar dari mabuknya. Wala junuban illa abiri sabil, dan orang junub tidak boleh masuk masjid juga. Jadi orang mabuk nggak boleh sampai sadar dari mabuknya. Orang junub juga tidak boleh sampai dia sampai dia mandi. Hatta tasilu, sampai dia mandi. Kalau junub dia mandi. Kalau haid sampai dia suci. Paham? Lebih berat haid dari junub. Dalam fikih lebih berat haid dari junub. Karena junub begitu mandi selesai. Kalau haid kan nunggu 6 hari, 7 hari. Itu yang normal. Sampai 15 hari kalau yang sakit. Hatta taghtasil, sampai mandi dia dari junubnya baru boleh dia ke masjid. Dan Nabi nggak masuk masjid kalau junub. Pernah lupa, pernah lupa kan nggak salah. Nabi sudah berdiri di tempat imam, udah ngeluruskan sawu sufufakum, teringat Nabi junub. Nabi keluar lagi, masuk ke rumah. Sahabat nunggu berdiri. Kemudian Nabi balik lagi. Basah-basah jenggotnya, wajah Nabi basah-basah, Nabi sholat. Setelah selesai sholat, Nabi nggak malu. Saya teringat saya sedang junub, kata Nabi. Jangan pura-pura lupa. Wa in kuntum marda, kalau kamu sakit, au ala safar, atau dalam keadaan sedang musafir, au jaa ahadun minkum minal ghaid, atau baru keluar dari WC, aula mastumun nisa, atau kamu menyentuh kulit perempuan. Di sini tentu menyentuh kulit perempuan, bukan bersetubuh. Bersetubuh udah ada di atas tadi. Kalau kamu junub, mandilah, ya kan? Kalau bersentuh kulit dengan perempuan, tidak disuruh mandi di sini, suruh wudu. Falam tajidu ma'a fatayammamu sha'idan thayyiba. Kalau kamu nggak jumpa air, habis sentuhan kulit sama perempuan, keluar dari kamar mandi, atau kamu dalam keadaan musafir nggak jumpa air, maka tayamumlah kamu dengan tanah yang baik. Nah, ini ayatnya melarang orang junub masuk masjid, apalagi orang haid. Dan tayamum ini nggak boleh pakai dinding masjid. Kan sha'idan thayyiban ini, dinding tanah yang bagus. Nabi Pak sakit, tayamumnya ke dinding rumah. Dinding rumah Nabi tanah, bukan keramik seperti dinding rumah kita.
Kita tayamum ke belakang tempat duduk pesawat, ketepak. Mana ada abu di situ? Kalau ada bersin semua satu pesawat terbang itu. Kan divakum semua itu. Sedangkan tayamum pakai tanah yang baik. Famsahu biwujuhikum. Nah, debu yang baik itu kamu asapurkan ke mukamu. Waidiakum, dan kedua tanganmu. Innallaha ghafurur afuwan ghafura. Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Ini ayatnya, Bu. 43 surah An-Nisa. Nah, yang kedua. Yang satu lagi Pak Ustadz, saya mau tanya apa hukumnya orang yang syukuran untuk acara 4 bulanan kehamilan Pak Ustadz? Kalau syukuran setiap hari pun boleh. Kalau nunggu 4 bulan pelit amat. Setiap hari pun boleh. Hamil nih. Hari pertama, hari kedua, kan syukuran sedekah kan, maksudnya sedekah kan? Kan udah dibilang tadi hadisnya Bukhari. Setiap subuh datang malaikat mendoakan orang yang sedekah. Kalau syukuran itu maksudnya sedekahan, bikin makanan, kasih makan orang. Jangankan 4 bulan, tiap hari pun boleh. Masalahnya kenapa dipilih 4 bulan? Karena ada hadis Nabi, 4 bulan itu setelah janin dibentuk, itu 4 bulan masa ditiupkan roh. Hadisnya sahih itu. Nah, ketika roh ditiup, bayi dalam perut kita itu hidup. Sebelumnya mati, nggak ada rohnya. Tapi berbentuk dia, bentuk tangan, kaki, semua. Nah, lengkapnya jasadnya itu, lengkap dari kepala sampai kaki. Punya tangan, punya jari, punya darah, punya kulit, punya otot, punya tulang. Itu kata Nabi 4 bulan, arba'ata ashhur. Setelah 4 bulan ditiupkan ruh. Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi. Ditiup ruh. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Setelah ditiup ruh, kamu bisa mendengar di perut ibumu, bisa melihat di perut ibumu, bisa merasa di perut ibumu. Qalilan ma tashkurun. Sedikit kamu yang bersyukur. Nah, begitu kita tahu 4 bulan nih. Janin saya sudah punya ruh, sudah hidup, sudah bisa mendengar. Udah tahu dia kalau saya baca Quran, saya sholat, saya marah, saya sedih, udah tahu. Syukuran kepada Allah. Bayi saya hidup. Gimana sih salahnya? Syukurannya sedekah, oke. Syukurannya umroh, boleh. Syukurannya ngasih makanan anak yatim, oke. Syukurannya mendatangi mertua. Silaturahim sama mertua, oke. Dalam rangka syukuran, mama, saya sudah hamil. Sudah 4 bulan, Mak, kata Rasulullah, nyawanya udah ditiup. Doa ya, Mak, supaya anak saya ini sehat, cucu Mama. Kau tumben, kau nggak pernah datang kemari. Ini syukuran, Mak. Supaya lakiku jangan Mama suruh kawin lagi, aku nggak mandul. Salah itu? Kan nggak salah sih. Tidak boleh beribadah kecuali yang ditunjukin Nabi. Karena sedekah tiap hari pun kata Nabi, kan ditunjukin Nabi sedekah setiap hari. Kenapa harus 4 bulan? Kan Nabi nunjuki roh ditiup setelah 4 bulan. Kan di petunjuk Nabi itu. Kecuali sholat. Kalau sholat, puasa, ibadah-ibadah mahdoh, nggak boleh kita ngarang-ngarang. Saudara-saudara, berhubung masih subuh, belum panas, masih sejuk, marilah kita sholat subuh 40 rakaat sambil sport. Nggak boleh. Kalau sedekah, bantai mula, ya kan? Nanti 7 bulan lagi. 7 bulan itu masa yang riskan. Kalau kami orang Melayu 4 bulan, 7 bulan. 7 bulan itu namanya melenggang perut. Itu riskan sekali, karena kalau gugur, anaknya idiot. Kurang bulan. Kalau nggak gugur, selamat 2 bulan lagi. Nah, jadi biasanya kami orang Melayu itu sedekah agak besar. Ketika 7 bulan kandungan, berharap doa tetangga anak ini sempurna lahirnya 9 bulan. Salah nggak? Minta tolong doa tetangga kan sunnah. Jadi nggak usah. Kalau saya nggak mau buat, nggak usah kamu marah pula kalau saya buat, kan kira-kira. Masa saya buat begitu diancam masuk neraka? Kamu ngasih makan orang 7 bulan ya? Iya, 4 bulan juga ya. Neraka jahanam. Iya. Macam kunci surga di tanganmu aja. Saya nggak mau buat, ya nggak usah. Menurut saya bid'ah, silakan. Menurut saya itu sunnah. Karena sedekah disuruh setiap hari. Pada hari raya, hari-hari khusus, itu disuruh lebih. Disuruh lebih, hari-hari khusus. Misalnya 10 Muharram,
Biasanya setiap hari sedekah 5.000, 10 Muharram 500.000. Kenapa? Ini hari khusus. 10 Muharram hari khusus. Kira-kira gitu. Hari ulang tahun saya nggak buat acara ulang tahun. Tapi saya sedekah, Pak. Orang ada duit kok. Kemarin saya telepon ke Medan, saya lagi di Jakarta. Potongkan ayam kampung. Kasih makan semua santri saya itu. Ayam kampung digulai. Bikinkan rebus terong sama rebus daun singkong, bikin sambal. Kasih makan anak-anak itu. Melelet lah dia ayam kampung. Dari Ustadz. Kenapa Ustadz sedekah? Ulang tahun. Oh, dia pun doa, ya Allah, mudah-mudahan Ustadz sehat, katanya kan. Kan enak. Mana ada orang dikasih makan, cepat mati aja lah dia. Nggak ada. Oke, selesai ya. Nah, yang lain, mana satu lagi terakhir nih. Nih, udah nunjuk tadi. Habis ya, nggak ada lagi ini terakhir. Udah lapar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya ingin menanyakan untuk kalau kita ingin menghafal Quran atau menghafal Quran, apakah harus benar-benar full tidak bekerja atau tetap melakukan aktivitas bekerja seperti biasanya dan bisa menghafal di sela-sela waktunya, atau memang sebaiknya full tidak bekerja tapi fokus untuk menghafal Quran? Oh, tergantung waktu yang kita mau. Kalau full nggak kerja sama sekali itu rata-rata 2-3 tahun 30 juz tamat. Kalau betul-betul menghafal nggak ada kerja lain 2-3 tahun. Normalnya lah. Kalau guru saya belum sampai 9 bulan sudah hafal 30 juz. Saya Azra'i Abdurrauf. Kawan saya pikir beliau yang paling cepat sedunia. Beliau di Mekah ngapal Quran. Saya bilang, "Atuk, berapa lama ngapal Quran?" "Kurang dari 9 bulan, Nak." Aduh, hebat kali, saya bilang. Berarti sedunia waktu itu di Mekah Atuk yang paling cepat. Oh enggak, Atukmu nomor 2, Nak. Saya Atuk kakek maksudnya. Atukmu nomor 2, Nak. Ada yang lebih cepat. Ada orang Arab, bukan orang Indonesia. Namanya Syekh Zainuddin Al-Majdi. Di Lombok, pendiri Nahdlatul Wathon. Beliau 6 bulan tamat hafal Quran 30 juz. Kakeknya Tuan Guru Bajang itu. Paman guru saya itu. Syekh Zainuddin Al-Majdi. 6 bulan. Murid saya ada satu dari Aceh Selatan, berangkat ke sana, saya antar ke Thailand. 9 bulan pulang. Jumpa saya sama bapaknya, saya kecewa sekali. "Pulang kau, Nak, pulang." Aduh, sedihnya saya. "Gagal kau." "Enggak Ustaz, saya udah hafal 30 juz." Aduh. Macam guru saya juga itu, anak 9 bulan udah khatam 30 juz. Tapi boleh nyambil kerja kalau memang sungguh-sungguh. Saya terpesona sekitar 30 tahun yang lalu ya. Saya baca majalah Tempo nggak salah. Ada seorang dokter di Mesir. Beliau menghafal Quran 30 juz, tetap jadi dokter. Heran saya. Gimana caranya dia tetap kerja jadi dokter, praktik di rumah sakit, tapi dia bisa hafal 30 juz. Tentu lama, lebih dari 3 tahun. Tapi bisa. Nah, begitu. Yang penting kita mau menghafalnya. Mudah-mudahan kita bisa menghafal lah. Karena satu ayat yang kita hafal itu 1 derajat di surga itu. Kita baca 1 ayat, kita naik 1 derajat di surga. Baca lagi 1 ayat, naik lagi 1 derajat. Sedangkan 1 derajat dengan derajat yang lain itu jaraknya ma bainas sama'i wal ardi. Sejauh langit dan bumi. Surga kan berderajat-derajat. Makanya yang hafal 30 juz itu, dia surganya bersama Rasul-Rasul. Al-mahiru bil Quran ma'asafaratil kiramil baroroh. Orang yang mahir dengan Quran, hafal dia Quran, dia berakhlak yang mulia, maka dia surganya Firdaus bersama para Rasul, 124.000 Nabi dan Rasul dia situ. Makanya nanti di akhirat orang terkejut. Mereka bukan Rasul, mereka bukan Nabi, tapi derajatnya sederajat dengan Nabi-Nabi. Satu diantaranya penghafal Quran. Satu lagi pendakwah agama. Pendakwah agama. Jadi kalau kita ada waktu, kita ajak orang. Nggak mesti alim kalau ngajak. Ngajar baru alim. Kalau ngajak nggak usah alim. Ajak aja orang sholat, ajak orang zikir, ajak orang baca Quran, ajak orang tutup aurat, ajak orang sedekah. Ngajak aja. Nanti mati kita masuk surganya Firdaus.
Orang heran, kata malaikat, kowe siapa kowe? Aku mati kan jong Rasul kok. Bisa nang kene kowe. Ya aku nggak ngerti, aku nggak tahu saya. Saya nggak tahu saya. Yang nggak tahu begitu bagus itu. Tapi kalau teken salah ketik, saya nggak tahu. Itu nggak bagus. Banyak nanti di akhirat itu di surga orang-orang sampai ke derajat tinggi dia nggak tahu kenapa. Kau kenapa sampai sini kata mereka? Nggak tahu. Yang jawab Rasul. Dia itu umatku yang siang dan malam salawat kepadaku mati-matian menjalankan sunnahku. Sini. Nabi yang bawa kita naik Firdaus. Malaikat nanya itu, loh, kowe kok iso nang kene kowe? Kowe cilik ireng. Ya enggak ngerti aku, enggak ngerti aku. Enggak tahu dia, memang enggak tahu dia. Pokoknya dia buat amal soleh. Kita tidak tahu amal soleh yang mana yang membuat Allah ridho kepada kita. Mungkin kita ngasih makan kucing, Allah ridho, kita masuk surga. Gara-gara itu. Banyak amal, tapi yang membuat kita diridhai Allah mungkin satu. Mungkin kita lihat ada orang tidur di emper toko, kedinginan. Terus kita lihat, kita belikan nasi padang sebungkus, kita datangi, Pak, makan Pak, mungkin Bapak belum makan. Dia bilang memang belum makan Pak, cuman airnya mana? Oh iya ya bentar, jangan aku apa, saya lagi boykot. Wah, kita nggak tahu mungkin gara-gara itu kita dapat ridha Allah, betul nggak? Oke, itu aja. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh, ada satu ini. Mari kita doa untuk Ibu Ratu Ramina Sori binti Tubagus Ahmad Rifai yang wafat tanggal 6 bulan 11 tahun 2020. Beliau adalah adik dari jemaah Majelis Sabtu ini. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosanya, muliakan kedudukannya di akhirat, kumpulkan bersama orang-orang soleh di sana. Al-Fatihah. Allahumma bisiril Fatihah wa bi barakatil Fatihah wa bi karamatil Fatihah. Istajib du'ana wa hajatana wa tamim taksirona bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha waghsilha bil ma'i wath thalji wal barad wa naqqihi minal khotoya kama yunaqqath thawbul abyadu minad danas wa abdilha khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa zawjan khairan min zawjiha wa adkhilhal jannah wa a'idha min adzabil qabri wa min fitnatihi wa min adzabin nari ya rahman ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita akhiri ada pengumuman sedikit.